Halo semuanya, akhirnya nih setelah beberapa saat tidak banyak muncul sebuah mechanical keyboard baru, di akhir tahun 2024 ini Vortex Series merilis keyboard terbarunya mereka. Dan sepertinya kalau melihat harga yang diberikan, keyboard ini akan menjadi keyboard yang sangat menarik untuk dicoba. Seperti apa keyboardnya? Tonton terus videonya sampai selesai. Kembali lagi di Free Gaming Store Channel bersama Jojo di sini, dan ini dia keyboardnya dari Vortex Series. Ini adalah Vortex Series GT65 Beyond. Masih menggunakan penamaan GT65 ya, dan hanya dengan penambahan codename Beyond saja. Buat kalian yang mengikuti lini produk mechanical keyboard dari Vortex Series pasti tahu lini dari GT65 ini, dan uniknya yang masih ready stock itu sepertinya GT65 Lite yang masih bisa mudah ditemukan untuk saat ini. Tapi kalau melihat adanya keyboard GT65 Beyond ini, sepertinya GT65 Lite akan sangat mudah dikalahkan atau bahkan disingkirkan sama saudaranya ini sendiri. Harganya saja untuk GT65 Beyond ini dibanderol di angka Rp539.000 saja, dan di harga segini kamu sudah mendapatkan triple connection, 3 koneksi yang lengkap, bisa koneksi kabel, wireless dongle, dan juga Bluetooth up to 3 device. Padahal GT65 Lite itu dijual lebih mahal sedikit lah kalau dibandingkan yang ini. Dan itu koneksinya masih kabel saja. Gimana nih Vortex Series? Maksudnya apa sih? Tapi gak apa-apa, yang penting kita lihat saja untuk GT65 Beyond yang satu ini. Kita mulai dulu dari isi packagingnya. Pertama-tama kita mendapatkan keyboardnya, dan di awal packaging ini dibalut sama mika transparan yang bisa kalian jadiin dust cover juga. Buat keyboardnya sendiri di sini ada 2 varian warna, yakni white dan black, dan setiap varian juga memiliki beda warna keycapsnya. Next, buat aksesorisnya itu mendapatkan kabel USB Type-C to Type-A yang biasa saja nih kualitasnya, enggak yang braided gitu. Lalu ada keycap spooler dan switch spooler yang menjadi satu, standar banget lah, dan 2 cadangan switch. Dan terakhir ada buku manual dari keyboard yang satu ini. Pertama kali memegang mechanical keyboard ini, first impressionku sangatlah positif sekali sama keyboard yang satu ini. Keyboard ini tuh saat dipegang terasa solid, walaupun bahannya ini dari full ABS plastik buat bodinya, tapi secara bobot itu terasa pas, enggak yang ringan banget dan bikin ringkih gitu. Walaupun masih bisa diflexin nih buat nih keyboard, masih terasa fleksibel gitulah. Dan buat desainnya sendiri, buat yang warna varian white ini menurutku bagus juga. Walaupun aku nggak bisa bilang ini adalah white ya, ini tuh lebih warna beige gitu atau putih gading. Kombinasi keycapsnya pun cukup elegan dengan perpaduan warna beige dengan warna hitam dan juga coklat tua yang seperti emas gitu nampaknya. Yang lumayan mencolok itu malah di bagian knobnya yang ada aksen ring goldnya, terasa shiny sendirian di pojok kanan atas ini. Dan untuk layoutnya sendiri, layoutnya yang 65% ini mungkin juga akan banyak disukai orang karena masih terasa compact juga, tapi kita masih mendapatkan arrow keys di bagian kanan ini. No comment lah buat layoutnya, dan desainnya sendiri aku pun secara pribadi cukup suka sama desain dari GT65 Beyond ini. Dan keycaps yang dipakai juga sudah cukup bagus nih, dia sudah menggunakan PVD double shot yang tebal. Dan yang aku suka lagi di sini adalah tidak adanya legends tambahan di keycapsnya. Enggak ada tuh function shortcut yang ikut kecetak. Rapih gitu kesannya kalau melihat keycapsnya. Buat keyboard harga 500 ribuan, keycaps yang diberikan menurutku sudah sangatlah bagus. Buat harganya, memang masih ada keycaps lain di luar sana yang lebih bagus pastinya, karena memang harga keycapsnya sendiri bisa 500 ribu sendiri. Lalu buat stabilizernya pun basic ya, masih plate mounted dan sudah pre-loop dari pabrikan. Loopnya buat di unit yang aku dapat sudah cukup buat mengatasi rattle saja. Sudah cukup dan nggak noticeable banget lah buat rattle-nya. Nah, buat switch-nya ini aku baru denger nih, dia ini pakai switch dari Sinmeng tipe Dark Plum, switch dari negeri tirai bambu nih. Dia ini linear yang force-nya itu nggak gede-gede banget, dan total travel-nya juga tidak begitu dalam. Sudah 5 pin juga untuk switch ini, dan buat feelingnya nanti dulu ya.
Lalu sisanya di bagian dalam dari keyboard ini, dia ini sudah menggunakan polikarbonat plate yang sudah ada potongan flex cut-nya, dan tentu sudah menggunakan gasket mount structure. Cukup fleksibel dan empuk, dan sudah ada multi-layered sound absorption juga. Dan di sini aku nggak bisa bongkar keyboard ini karena ini adalah hal yang tidak begitu aku suka dari keyboard seperti ini, yaitu keyboard plastik dengan gasket mount structure yang penggabungan top case dan bottom case-nya itu menggunakan klip plastik saja. Jadi hanya direkatkan saja ada klip yang bersangkutan, dan itu membuatnya susah sekali untuk dibongkar, atau lebih tepatnya itu lebih ringkih kalau dibongkar itu. Jadi rawan pecah untuk di bagian klipnya. Makanya di sini aku tidak ingin membongkar keyboard yang satu ini. Dan menurutku itu juga minus buat keyboard seperti ini ya, alias keyboard plastik lainnya di luar sana. Dan juga keyboard yang satu ini itu menurutku juga salah satu minusnya menurutku. Dan buat PCB-nya di sini sudah hot swap 5 pin, short facing dengan LED backlit juga, dan tentu animasinya pun sudah lengkap kalau kalian pun memang suka dengan fitur LED RGB. Walau perlu diingat keycaps-nya enggak yang transparan di hurufnya, jadi ya buat pemanis saja sih menurutku LED yang diberikan dari keyboard ini. Terakhir untuk baterainya di sini sudah menggunakan baterai 3000 mAh yang mana menurutku sudah cukup besar untuk sebuah mechanical keyboard. Ya di luar sana masih ada yang menggunakan 4000 mAh, tapi sejak kita mencoba keyboard ini sudah sekitar 4 harian, keyboard ini masih belum habis juga baterainya. Lanjut buat typing feelingnya. Di sini aku rasakan itu ternyata keyboard ini lumayan tinggi juga ya. Sedikit tebal dan lumayan bikin pegel kalau ngetiknya itu nggak pakai wrist rest. Kecuali kalau kalian bisa ngetik dengan teknik floating gitu, mungkin bukan masalah. Namun ketinggian ini jadi bikin lumayan capek buat dipakai lama-lama menurutku. Namun switchnya ternyata tidak buruk juga. Feelingnya itu benar-benar ringan karena force-nya yang kecil itu tadi ya, dan terasa cekatan karena travelnya yang tidak begitu dalam. Terasa halus juga seperti no friction, dan mungkin switchnya ini juga sudah pre-loop ya, makanya bisa halus gitu. Dan yang paling aku suka dari mechanical keyboard ini adalah sound signature-nya. Itu terasa deep dan talky dengan volume yang cukupan, tidak terlalu besar ya untuk deep dan talky-nya, namun masih bisa terasa satisfying sekali buat keyboard satu ini. Segi suara ini memang yang paling aku suka dari keyboard satu ini, bahkan suaranya lebih baik dari GT65 Lite juga menurutku. Hampir sama enaknya sama Vortex Sera TKL kalau kalian tahu. Kayak gini nih suaranya. Nah, gimana menurut kalian? Menurutku buat harga 500 ribuan, apa yang diberikan oleh Vortex Series GT65 Bion ini sudah sangatlah bagus ya. Mulai dari 3 koneksi, lalu switchnya pun juga tidak buruk, keycapsnya bagus, polikarbonat plate yang sudah ada flex cut-nya, lalu juga sudah gasket mount structure. Kurang apa lagi coba dari keyboard yang satu ini? Aku sendiri di rumah yang sudah menggunakan Vortex Series Sera yang TKL itu menurutku malah pengen sama keyboard yang satu ini, karena dia sudah wireless. Padahal untuk Sera itu di harga 500 ribuan dia belum wireless juga, masih wired saja. Ya jadi bisa dibilang untuk GT65 Bion ini memang sangatlah best deal banget untuk harga 500 ribuan. Kalau kalian memang belum memiliki mechanical keyboard dan ingin mencoba mechanical keyboard pertama untuk kalian miliki, Vortex Series GT65 Bion ini wajib masuk dalam pilihan kalian. Oke, sekiranya itu saja yang bisa aku katakan tentang Vortex Series GT65 Bion ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan sekali lagi apa yang aku katakan di video ini merupakan murni pendapatku saja. Kalau kalian punya pendapat kalian masing-masing, jangan lupa tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa juga like video ini kalau kalian suka, dan juga subscribe channel kita untuk melihat video-video menarik lainnya tentang gadget gaming maupun gadget-gadget menarik lainnya. And as always, sampai jumpa dan jangan lupa bahagia.